Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan isu dan permasalahan anak usia dini serta implikasinya dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Arum Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kanak-kanak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kanak-kanak berarti periode perkembangan anak, masa prasekolah atau usia antara 2-6 tahun. 1. Bayi yang baru dilahirkan. 2. Belum berpengalaman atau masih sangat muda. Masa kanak-kanak disebut pula masa prasekolah atau preschool age. Disebut prasekolah karena pada masa ini anak-anak belum masuk sekolah. Ada anak-anak yang masuk taman kanak-kanak pada masa ini, akan tetapi belum bisa dikategorikan sebagai anak sekolah. Sebab taman kanak-kanak itu sendiri bukan lembaga sekolah, melainkan lembaga prasekolah. Ciri-ciri masa kanak-kanak: sebutan dari orang tua, sebutan yang digunakan para pendidik, sebutan yang digunakan oleh para ahli psikologi. Masa perkembangan pada masa kanak-kanak yaitu perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional. Saya Siti Nuraini Indriani. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang akan saya ulas, yaitu masa perkembangan pada masa kanak-kanak. Pada poin pertama, ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan tinggi dan berat badan. Menurut Santrok 2002, Mons dan kawan-kawan 1998 mengatakan bahwa pertumbuhan masa kanak-kanak tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Alasannya karena besar kecilnya tubuh seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Faktor keturunan menentukan cara kerja hormon yang mengatur pertumbuhan fisik yang dikeluarkan oleh lobus anterior dari kelenjar pituitary. Poin selanjutnya ada perkembangan motorik. Keterampilan motorik dibagi dua jenis, yaitu keterampilan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contoh dari keterampilan motorik kasar adalah kegiatan seperti merangkak, melompat, memanjat, dan berlari. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Contoh dari keterampilan motorik halus ini adalah gerakan-gerakan yang menggunakan jari-jari tangannya seperti menggunting, meronce, menggambar, melipat, serta menganyam. Poin selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada tahapan ini mencapai tingkat perkembangan tertinggi dari tahapan yang dijelaskan Piaget. Perkembangan kognitif kanak-kanak berada pada tahapan praoperasional. Pada tahap ini ada sebagian anak yang menguasai berbagai kemampuan secara baik, tetapi ada pula sebagian anak yang tidak mampu menguasainya. Nah, ketidakmampuan ini anak tampak dari sikap anak yang memiliki sulit mengerti, lambat dalam mengerjakan sesuatu, atau keliru dalam menyelesaikan suatu persoalan. Poin selanjutnya ada perkembangan bahasa dan bicara. Pada perkembangan bahasa dan bicara ini dipengaruhi oleh teori belajar sosial, yakni anak belajar dengan model-model yang ada di lingkungannya. Melalui imitasi dan respon dari lingkungan, akhirnya anak menguasai keterampilan bicara. Sedangkan menurut Kamsky, perkembangan bahasa anak-anak terjadi karena faktor pembawaan, bahwa anak lahir sudah disertai dengan LED, Language Action Device, yang membuat anak sering mengekspresikan sesuatu dengan kata yang tidak ditemukan dari lingkungannya. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Nah, bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh semua
manusia. Poin terakhir yaitu ada perkembangan sosial emosional. Pada perkembangan sosial emosional ini, banyak sekali keluarga dan pendidik anak usia dini menekankan perkembangan sosial selama masa kanak-kanak awal atau tahun-tahun prasekolah. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak-anak prasekolah ini dapat menjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik. Pengertian permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena tidak keselarasan pada perkembangannya menurut Anonim 2006. Sedangkan menurut Campbell 1990 berpendapat bahwa istilah perilaku bermasalah mungkin digunakan untuk mengindikasikan membesarnya frekuensi dan intensitas perilaku tertentu sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Ada 3 dasar kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah. Seperti 1. Kriteria statistik, artinya perkembangan dan rata-rata orang yang biasanya tergambar dari norma statistik, seperti tinggi badan. Yang kedua, kriteria sosial, artinya apabila perilaku yang ditampilkan oleh anak tidak sesuai dengan pranata atau aturan sosial, maka dianggap bermasalah, seperti mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga, kriteria penyesuaian diri, artinya ketidakmampuan anak dalam menyesuaikan diri sehingga meresahkan bahkan mengganggu perkembangan diri sendiri atau lingkungan sekitar, seperti perilaku agresif. Baik, perkenalkan nama saya Gita Wijayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis permasalahan dan isu pada masa kanak-kanak. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis permasalahan. Pada dasarnya, jenis-jenis masalah pada masa kanak-kanak terdiri dari masalah fisik dan masalah psikososial. Permasalahan fisik yang terjadi pada masa kanak-kanak antara lain yang pertama adalah masalah motorik. Permasalahan motorik anak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan keterampilan menggerakkan bagian tubuh secara harmonis. Contoh-contoh permasalahan yang terjadi pada motorik kasar anak diantaranya masalah berjalan, berlari, menangkap, melempar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada kemampuan motorik halus anak. Motorik halus merupakan keterampilan yang menyatu antara motorik halus dengan panca indera. Permasalahan motorik halus yang sering muncul pada masa kanak-kanak biasanya anak-anak masih sulit menjiplak, membentuk lingkaran, membentuk segitiga, menganyam, dan lain sebagainya. Masalah yang kedua yaitu masalah penglihatan. Pengamatan melalui penglihatan merupakan keterampilan untuk mampu melihat persamaan dan perbedaan bentuk, benda, dan warna sebagai dasar untuk pengembangan kognitif. Permasalahan penglihatan yang terjadi pada masa kanak-kanak biasanya anak-anak sulit mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan juga dapat menyebabkan gangguan ingatan. Nah, gangguan-gangguan ini diantara lain tidak mampu menyebutkan benda tanpa ada bendanya. Yang kedua, tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek, misalnya dari bentuk, warna, fungsi, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak mampu mencari bagian yang hilang dari suatu bentuk atau gambar. Dan yang terakhir adalah tidak mampu mengurutkan kembali satu seri gambar yang diacak. Itulah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masalah penglihatan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu masalah pendengaran.
Pendengaran merupakan keterampilan untuk mampu mendengar perbedaan dan persamaan suara. Biasanya, anak-anak sudah mampu membedakan suara yang ada di sekelilingnya. Namun, ada beberapa gangguan pendengaran yang terjadi pada anak-anak usia prasekolah, yaitu anak belum mampu untuk menyebutkan suara yang ada di sekelilingnya, seperti suara alam, suara bisikan arah, dan sebagainya. Terkadang anak juga tidak mampu menyanyikan suatu lagu yang sederhana. Ini termasuk gangguan pendengaran yang terjadi pada masa kanak-kanak. Selain itu, permasalahan-permasalahan pendengaran lainnya yang terjadi pada usia anak-anak antara lain, yang pertama, anak tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu. Yang kedua, anak tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dalam kata yang bersajak. Yang ketiga, tidak mampu menceritakan kembali suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah tidak mampu mengulangi kembali urutan cerita dan lain-lain. Itulah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pendengaran. Yang selanjutnya yaitu masalah berbahasa. Nah, masalah berbahasa ini, bahasa merupakan keterampilan dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada usia kanak-kanak, keterampilan yang diutamakan adalah keterampilan mendengarkan dan berbicara. Masalah berbahasa atau berbicara yang dialami oleh usia kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, permasalahan tersebut salah satunya juga dapat disebabkan oleh keadaan budaya di sekitar yang tidak membiasakan orang-orang untuk mengekspresikan perasaannya, atau dapat juga disebabkan oleh misalkan seorang anak itu diajarkan kata-kata yang tidak jelas, yang dicadel-cadel atau dimanja-manja, itu dapat mengakibatkan anak tersebut mengalami masalah berbahasa yang nantinya bicaranya pun belum jelas dan mengalami masalah seperti gagap. Nah, itulah masalah-masalah fisik yang terjadi pada masa kanak-kanak. Nah, selanjutnya ada pun permasalahan psikososial yang dihadapi usia anak-anak, antara lain yang pertama adalah masalah psikososial. Permasalahan psikososial anak biasanya bisa berasal dari dalam diri anak itu sendiri maupun yang berhubungan dengan orang lain. Permasalahan psikososial yang terjadi pada anak adalah suatu hal yang permanen, dan hal ini perlu dimaklumi oleh kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Karena dalam tahap ini anak masih dalam periode praoperasional, di mana anak masih sangat dominan dengan sifat egosentrisnya yang menjadi ciri khas anak itu sendiri. Yang kedua yaitu masalah sosial emosional anak. Nah, masalah sosial emosional yang terjadi pada masa anak-anak ini termasuk ke dalam permasalahan psikologis, yaitu suatu permasalahan yang berasal dari dalam diri dan berhubungan dengan orang lain. Nah, masalah-masalah sosial emosional yang terjadi pada masa kanak-kanak antara lain, contohnya adalah sukar berhubungan dengan orang lain, seperti anak cenderung takut kepada orang dewasa atau orang yang belum dikenal. Yang kedua yaitu mudah menangis. Yang ketiga sering membangkang jika keinginannya tidak dituruti. Yang keempat tidak mau bergaul dengan temannya. Yang selanjutnya tidak selalu mau menang sendiri, belum memiliki pemahaman tentang konsep dan peran dari suatu jenis kelamin, dan yang terakhir belum dapat mengikuti secara patuh aturan-aturan yang ada. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah agresivitas, masalah kecemasan, dan masalah keberbakatan atau giftedness. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut kepada isu pada masa kanak-kanak.
Nah, kita akan mempelajari hubungan kita dengan lingkungan dan struktur yang ada di sekitar kita. Isu yang pertama yaitu isu pengasuhan, koregulasi, dan disiplin. Yang kedua adalah dampak dari orang tua yang bekerja. Yang ketiga adalah kemiskinan dan pengasuhan. Isu yang keempat yaitu keluarga adoptif. Yang kelima yaitu ketika orang tua bercerai. Yang keenam, tinggal dengan keluarga satu orang tua. Yang ketujuh, tinggal dengan keluarga tiri. Dan yang terakhir adalah tinggal dengan orang tua homoseks atau lesbian. Nah, ketujuh isu ini akan sangat mempengaruhi masa kanak-kanak seseorang, yang nantinya akan berhubungan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh anak itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Maya Undari. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan kanak-kanak. Cetak biru biologis. Pengaruh genetik terus berjalan memainkan peranan sepanjang kehidupan manusia hingga usia lanjut, dan bahkan kemungkinan berperan besar dalam menentukan akibat kematian seseorang. Suatu hal yang seringkali tidak disadari adalah bahwa orang sering tidak menyadari bahwa sebenarnya terdapat kelainan gen dalam dirinya, namun sifatnya laten dan berlangsung dalam jangka waktu yang amat panjang, yang dipicu oleh adanya perubahan dalam tubuh sehingga orang baru menyadari adanya kelainan setelah usia lanjut. Selanjutnya, faktor biologis. Faktor biologis memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku, karena dengan bertambahnya fungsi otak dan normalnya perkembangan hormon-hormon pertumbuhan dapat memungkinkan anak untuk tertawa, berbicara, dan berjalan. Kesiapan biologis ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bayi saat berada dalam kandungan, seperti nutrisi dan kesehatan fisik dan psikis ibu. Selanjutnya, faktor lingkungan keluarga. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan yang berhubungan dengan perasaan dapat dibentuk dalam keluarga. Misalnya, menanamkan rasa disiplin, beriman, berhati lembut, berinisiatif, berpikir matang, bersahaja, bersemangat, bersyukur, bertanggung jawab, bertenggang rasa, cermat, gigih, hemat, jujur, kreatif, mandiri, mawas diri, pemaaf, pemurah, pengendali diri, rajin, ramah tamah, kasih sayang, percaya diri, rendah hati, dan sabar. Oleh karena itu, keluarga yang harmonis sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sebab keluarga yang tidak harmonis akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Mereka kelak khususnya yang berkaitan dengan masalah emosional. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang dapat memberikan pengaruh pada manusia tersebut. Saat manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman, bahkan juga orang lain yang belum dikenal, di mana lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu, anak-anak khususnya. Pengaruh yang didapat dalam pergaulan, misalnya waktu bermain, rekreasi, atau saling berkunjung ke rumah akan mendorong anak untuk meniru perbuatan temannya. Adapun implikasinya dalam pendidikan, anak yang agresif bisa bermula dari kurangnya empati, diduga karena pendidikan yang kurang, dan juga pemahaman moral tidak tertanam dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan.
Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Anonim 2006 nomor 9. Pada anak-anak prasekolah, perilaku yang dapat dipandang sebagai normal untuk usia tertentu juga sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa analisis kebutuhan anak dengan proses belajar mengajar oleh pendidik memiliki benang merah yang mengikat proses keduanya. Program pengajaran yang baik adalah yang mampu memberikan dukungan besar kepada para anak dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Sehubungan dengan ini, setiap pendidik harus mengetahui dan selayaknya memahami seluruh proses dan tugas perkembangan anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.